Jadi apa saja 3 gangguan yang pada umumnya menyerang setiap orang sehingga membuat mereka menjadi hidupnya tidak produktif? Kita akan bahas satu persatu, ya. Jadi akan kita bahas sekarang. Di depan teman-teman bisa melihat, ya, sahabat bisa melihat ada 3 tantangan utama yang setelah saya riset bertahun-tahun ini. Jadi sebenarnya 3 tantangan inilah yang paling sering dialami oleh setiap orang, terutama di era modern ini. Jadi walaupun kita udah hidup di zaman yang serba cepat, namun kadang-kadang ketika kita melihat sejarah, justru orang yang ada di masa lalu itu banyak sekali yang justru karya-karyanya itu banyak, jauh lebih banyak dihasilkan daripada orang di masa modern saat ini. Pertanyaannya, kenapa ya kok kita yang hidupnya itu justru lebih modern, yang kita justru didukung dengan teknologi yang lebih canggih, kenapa kita tidak bisa berprestasi dan kita tidak bisa menciptakan karya yang jauh lebih banyak daripada orang-orang terdahulu? Kita akan bahas apa penyebabnya, ya. Jadi tantangan yang pertama nih, ayo, ada nggak sahabat yang kira-kira bisa menebak apa ya tantangan pertama yang seringkali dihadapi orang sehingga membuat hidup mereka tidak produktif? Ada yang tahu? Baik. Tantangan yang pertama yang paling sering dihadapi oleh setiap orang sehingga membuat hidup mereka tidak produktif adalah mereka merasa, kalau saya tuliskan, merasa kewalahan. Atau kalau di bahasa Inggris kan itu namanya overwhelmed. Jadi, apa sih yang membuat seseorang itu dia hidupnya tidak produktif? Yaitu adalah overwhelmed atau kewalahan. Loh, kewalahan kenapa? Kewalahannya seperti ini. Jadi, biasanya dengan hidup kita yang semakin modern ini, kita kan akan semakin banyak terkoneksi dengan banyak orang. Dengan kita semakin banyak terkoneksi dengan banyak orang, dalam kehidupan ini kita juga memiliki peran yang semakin banyak. Misalnya, bagi kamu yang saat ini mahasiswa, pasti punya banyak sekali pekerjaan, ya, baik itu pekerjaan rumah, PR, terus kemudian tugas praktikum, terus kemudian tugas presentasi, dan lain sebagainya. Itu hanya dilihat dari peran mahasiswa. Dan biasanya mahasiswa ini juga adalah aktivis organisasi. Di organisasi itu juga banyak pekerjaannya. Ada agenda rapat, meeting, jadi panitia untuk mengadakan acara, terus kemudian bikin pentas seni, dan lain sebagainya. Kemudian itu baru kehidupan di kampus. Kemudian kalau misalkan kita lihat peran dalam keluarga, misalnya peran sebagai anak, ada nanti misalnya ibu atau ayah kita meminta tolong sesuatu, kita harus silaturahmi ke tempat saudara, dan lain sebagainya. Dan apabila ada nih di antara sahabat yang kemudian memulai bisnis, ada yang harus meeting dengan kliennya, ada yang harus meeting dengan partnernya, dengan investornya, dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang sahabat sudah bekerja, menjadi eksekutif misalnya, ada yang nanti harus mempersiapkan presentasi untuk klien, untuk kemudian bisa closing, untuk kemudian bisa presentasi ke bos, kemudian dikasih banyak pekerjaan yang lain. Pokoknya banyak banget. Karena dengan kita hidup semakin modern, ternyata kita juga punya banyak peran yang ada di hidup kita. Sehingga apa yang terjadi adalah kita itu kewalahan. Waduh, ini gue harus ngurus yang mana dulu? Wah, ini gue yang mana dulu ya yang harus gue kerjain? Yang repot adalah kebanyakan orang itu mikir. Jadi mereka mikirin, aduh, mana yang harus gue kerjain duluan? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Karena kebanyakan dipikirin, pada akhirnya nggak dikerjain. Yang terjadi adalah dia kewalahan, nih kerja sana sini, namun kerjaannya nggak ada yang selesai. Jadi kalau misalkan sahabat ingin tahu contoh paling real atau contoh paling konkret orang yang kewalahan terhadap jadwalnya sehari-hari, itu adalah orang yang dia sibuk, tapi sibuknya itu tidak menghasilkan apapun. Ini adalah contoh orang yang dia itu kewalahan atau overwhelmed, dia banyak acara, dia banyak kesibukan, tetapi tidak ada prestasi atau karya apapun yang dihasilkan. Ini adalah contoh paling nyata kalau misalkan orang tersebut overwhelmed atau kewalahan. Ini adalah tantangan pertama dan tantangan yang paling banyak dialami oleh setiap orang. Dia merasa, aduh gila, gue banyak banget nih kerjaan, aduh gila, gue banyak banget nih ada tugas dari ini, aduh teman gue minta gue kumpul lagi, aduh gue ada janji ini, ada janji itu. Pernah merasa kayak gitu? Atau pernah ngeliat teman Anda seperti itu? Anda punya teman seperti itu, dia kewalahan, dia terlihat sibuk sana sini, namun dia tidak menghasilkan apapun, maka
dia adalah orang yang terkena tantangan utama dalam hidup produktif, yaitu adalah kewalahan atau overwhelm terhadap jadwalnya sendiri. Oke, kalau gitu selanjutnya adalah tantangan yang kedua. Apa sih tantangan yang kedua yang dihadapi oleh setiap orang sehingga dia tidak bisa hidup dengan produktif? Tantangan yang kedua adalah apa? Ada yang bisa menebak? Tantangan yang kedua yang sering kali dialami oleh setiap orang sehingga dia tidak bisa hidup produktif adalah adanya gangguan, atau bahasa Inggrisnya adalah distraction. Gangguan atau distraction. Pernah nggak dialami nih misalnya ya, kita lagi bekerja nih, lagi serius. Terus tiba-tiba teman kita nelpon, "Ri, wah ada film baru nih, bagus, baru launching, yuk nonton yuk." Yang ngajak itu adalah sahabat kita, sahabat dekat. Bahkan kita itu sering banget minta bantuannya dia. Padahal kita lagi kerja nih, deadline-nya besok, harus kita kumpulin misalnya. Ada perasaan gak enak di hati kita. Aduh, teman gue minta ngajak nonton nih, kasihan kan kalau misalkan gak ditemenin. Nah, pada saat seperti itu, apa keputusan yang harus kita ambil? Kita tetap ngerjain tugas, atau kita ikutin teman kita? Walaupun itu adalah teman atau sahabat kita, namun kita bisa mengkategorikan bahwa ajakan teman kita yang tiba-tiba dan secara mendadak, yang secara umum itu tidak kita plan, tidak kita rencanakan, itu bisa kita anggap sebagai gangguan atau distraction. Atau contoh yang lain misalnya, kita lagi kerja, terus kita biarin internet kita jalan, kita buka Facebook. Di browser kita itu ada tab Facebook, ada tab Instagram, ada tab WhatsApp, ada tab Line, dan sebagainya. Kemudian kita baru ngetik sebentar nih, padahal kerjaannya harus cepat gitu ya, kita baru ketik, terus bunyi, ting dung. Terus kita lihat, wah di Facebook ada notifikasi. Akhirnya kita hentikan pekerjaan kita, kemudian kita buka Facebook kita. Nah, kerjaan kita berhenti, Facebook itu kita lihat, wah ternyata teman kita mention kita harus balas. Nah, ketika kita balas ternyata jadi chat, ternyata jadi chatting yang akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe gangguan atau distraksi di era modern yang sangat umum dan sangat lumrah. Hampir itu terjadi di setiap orang. Dan contoh paling nyata nih, kalau misalkan kita terkena tantangan yang kedua, yaitu adalah gangguan, tanda-tanda yang paling sering terlihat adalah waktu kita itu tiba-tiba habis, padahal kita itu belum ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi misalnya gini, kita rencana nih, oke, gue harus ngerjain tugas ini, oke, 1 jam cukup lah, gue akan agendakan jam 1 sampai jam 2, tugas ini harus selesai. Kita mau mulai kerjain nih, kemudian 1 jam berlalu. 1 jam berlalu, ternyata waktu kita habis untuk hal-hal yang lain, chatting, ya kan, kita buka smartphone kita buka handphone kita, namun pada akhirnya tugas kita yang utama tidak selesai. Jadi yang paling gampang nih, kalau misalkan kita mau lihat orang yang dia terganggu nih atau kena distraction adalah waktunya itu tiba-tiba habis, padahal kerjaannya itu belum selesai. Dan ini adalah sebuah tantangan yang banyak banget kita alami. Jujur aja deh, pasti teman-teman ngalamin juga ya, saya juga ngalamin. Kalau misalkan, aduh gatel nih, ada teman mention kita di Instagram, di Line, di Facebook, kita pengen cepet-cepet buka. Dan ini adalah tantangan yang perlu kita hadapi bersama agar hidup kita lebih produktif. Dan yang ketiga, apa sih tantangan yang ketiga? Setelah tantangan yang pertama adalah kewalahan, dan tantangan yang kedua adalah adanya distraction atau gangguan. Tantangan yang ketiga yaitu adalah, kalau kita misalkan udah jago nih, wah kita nggak kewalahan lagi, wah kita udah nggak terganggu lagi lah sama yang kayak gitu, kita udah bisa ngebedain mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Maka yang kemudian tantangan ketiga yang umumnya terjadi adalah setiap orang akan merasa kelelahan, atau bahasa Inggrisnya adalah burnout. Burnout atau kelelahan. Jadi misalnya nih ada orang, aduh gue udah bisalah ngatur jadwal gue udah bisalah menangani gangguan. Namun apa? Dia tidak mempersiapkan fisiknya, dia tidak mempersiapkan kapasitas energinya, dia tidak mempersiapkan staminanya, sehingga dia baru kerja beberapa jam dia sudah merasa lelah, merasa ngantuk, merasa capek, aduh badan tuh rasanya lemes, gak antusias. Ini adalah sebuah tanda bahwa kita kelelahan atau burnout. Sehingga kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya membuat kapasitas energi yang ada dalam diri kita itu menjadi lebih besar lagi, sehingga kita mampu mengerjakan banyak hal ya dalam waktu yang singkat.
Karena kalau misalkan kita lihat di era modern ini, karena semakin banyak makanan, misalkan makanan cepat saji, terus kemudian profesi yang ada yang kita lakukan sekarang itu tidak menuntun kita untuk olahraga secara teratur, jadi cenderung kita tidak memperhatikan kondisi tubuh kita. Kita makan tidak teratur, kita makannya juga ala kadarnya, tidak memperhatikan nutrisi, kita tidak pernah olahraga. Yang terjadi adalah kita mudah lelah, kita mudah capek, kita mudah burn out. Ketika orang lain misalnya, kalau misalnya Bill Gates gitu ya, atau B.J. Habibie, misalkan dia sanggup untuk bekerja itu sehari itu 15 jam, orang-orang yang burn out atau kelelahan, dia baru bekerja 5-7 jam saja dia sudah merasa lelah. Inilah 3 tantangan utama yang melanda nyaris semua orang di era modern ini, yang menyebabkan mereka atau kita semua itu tidak hidup produktif. Dan nantinya di Productive Me Academy lanjutannya kita akan membahas bagaimana sih strategi yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang sederhana namun efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Jadi nanti selama beberapa video ke depan ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita itu hidup lebih teratur dan tidak lagi kewalahan atas setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita juga nanti di Productive Me Academy akan belajar bagaimana caranya mengatasi gangguan atau distraksi, atau bahasa Inggrisnya distraction, yang nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya kita, mana yang kita terima peluang, mana yang kemudian kita tolak, mana yang pertolongan bantuan teman yang perlu kita lakukan, dan mana yang bisa kita tolak dengan halus karena kita harus fokus dengan pekerjaan kita. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan stamina tubuh kita sehingga kita nantinya akan menjadi pribadi yang lebih antusias, lebih baik lagi, dan mampu kerja dengan jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang yang lainnya. Kita mampu kerja lebih keras dibandingkan dengan orang yang lain, sehingga prestasi dan karya yang kita hasilkan pun menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa. Dan apabila Anda dan kamu semuanya tertarik untuk mempelajari di Productive Me Academy bagaimana caranya mengatasi 3 tantangan ini, saya sudah menyiapkan 3 video seri yang akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengatasi 3 tantangan ini masing-masing. Buat kamu yang ingin ikut di Productive Me Academy, saya menawarkan 3 video itu secara gratis yang bisa kamu akses seumur hidup ya, bisa dipelajari cara-caranya dengan cara silakan masukkan alamat email di bawah video ini. Masukkan alamat email Anda, nanti saya akan memberikan link ke masing-masing video yang akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi 3 tantangan utama ini. Saya tunggu nanti sahabat semuanya di Productive Me Academy edisi selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita hidup menjadi lebih produktif lagi. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Salam Indonesia produktif.